Halo teman-teman, ini adalah durian musangking usia tanam 2 bulan. Tanaman ini sudah terubus 1 kali ya, alhamdulillah. Tapi pertumbuhannya banyak terganggu oleh serangan hama. Ada ulat dan kutu yang merusak sejumlah daun. Ini sudah saya tangani dengan beberapa kali pestisida nabati dan sekali pestisida kimia. Tapi serangan yang paling parah itu adalah yang membuat beberapa pucuk dan rantingnya mati. Seperti ini ya. Dan di bagian atas ini juga nih rantingnya mati dan daunnya sudah hilang. Lalu ini. Nah, setelah saya konsultasi dengan ChatGPT dan Gemini, penyakit ini disebut dieback atau mati pucuk. Dan penyebabnya adalah jamur, antara lain jamur Phytophthora. Penyakit ini parah akibatnya karena dia mematikan pucuk, lalu merambat ke ranting dan dahan, bahkan kalau dibiarkan lama-lama bisa mematikan batangnya juga. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menangani serangan jamur ini dengan resep dari ChatGPT. Nah, pertama, ranting yang mati ini akan saya potong sampai ke bagian yang masih terlihat jaringan sehatnya. Lalu bekas luka potongnya akan saya oles dengan fungisida kimia berbahan tembaga hidroksida. Yang ini juga akan saya potong sampai terlihat jaringan yang sehat, lalu saya oles dengan fungisida tembaga. Dan setelah itu seluruh daun dan pohonnya akan saya semprot dengan fungisida yang sama. Fungisida tembaga atau CuOH2 adalah termasuk pembasmi jamur jenis kontak. Artinya kalau terkena jamur maka jamurnya akan mati. Selain fungisida kontak, ada lagi yang disebut fungisida sistemik yang masuk ke jaringan tanaman sehingga jamur yang memakan tanaman akan keracunan dan mati. Fungisida sistemik akan saya aplikasikan 3 hari setelah fungisida kontak yang ini. Oke, kita mulai. Saya akan gunting ya, pakai gunting ini aja karena gunting pruning saya lupa naruh di mana. Dan guntingnya saya semprot dulu dengan alkohol supaya steril. Oke. Dalamnya ini kok udah kopong ini. Aplikasi fungisida ini bukan dimaksudkan untuk menyembuhkan ranting yang sudah mati ya, melainkan untuk mencegah supaya gejala serupa tidak menyebar ke ranting dan dahan lainnya. Ya, sudah terlihat jaringan sehatnya ya. Nah, setelah ini saya akan oles dengan fungisida tembaga. Ini fungisida tembaganya sudah saya siapkan, dosisnya sekitar 2 gram untuk 100 ml air. Ini untuk dioles ya. Untuk yang disemprot lain lagi, nanti ada. Seperti ini ya, yang sudah dipotong dan dioles. Saya akan menuju ke ranting lainnya. Tuh, sudah terlihat jaringan sehatnya. Akan saya oles lagi. Ada lagi yang di bawah sini. Oke. Dan ini yang paling parah di bawah nih ya. Coba kita lihat kalau di sini. Udah sehat belum jaringannya? Ternyata ini sudah mati ya, sampai sini sudah mati. Coba yang ini. Oh, yang ini udah kena juga ya.
Dan ranting ini harus dibuang jauh ya atau dibakar supaya jamur-jamurnya mati semua, tidak menularkan ke tanaman yang lain. Ini sudah cukup sehat jaringannya ya, udah putih. Tapi saya teruskan saja ke bawah. Nah, ini sudah cukup sehat ya di sini ya. Yang satu lagi. Yang ini sudah mati sampai sini. Harus lebih bawah lagi nih, coba di sini. Oh, sudah mati sampai bawah nih. Operasi kecil. Ya, masih mending operasi kecil daripada operasi besar di batang. Oh, sudah kena sampai sini, kayaknya sudah kena sampai pangkal ini. Potong aja deh semua. Sudah kena juga ya sampai pangkal sini. Oke, seperti ini ya. Sudah terlihatlah jaringan sehatnya, sudah cukup. Ini warna yang keputihan juga saya curiga ini jamur ini. Atau lumut barangkali. Lalu di bawah ranting ini juga nih, yang warnanya agak beda sendiri ya. Ada kemungkinan ini juga jamur. Saya akan sisit ya, saya akan buang supaya dia tidak makin menyebar ya, sampai terlihat jaringan sehatnya. Nah, yang warnanya agak belang-belang ini juga nih, kemungkinan adalah jamur ya. Saya akan sisit, bersihkan, lalu oles dengan fungisida tembaga. Oke, beberapa ranting yang mati sudah saya potong dan sudah saya oles dengan fungisida tembaga. Selanjutnya saya akan semprot secara keseluruhan daun dan batang dari tanaman durian ini dengan fungisida yang sama ya, tapi dengan dosis yang lebih encer, yaitu 2 gram untuk 1 liter air. Di sini saya pakai masker ya, karena fungisida tembaga ini cukup beracun. Oke. Tipis-tipis aja disemprotnya. Banyak yang jatuh ke tanah nih. Semoga nggak apa-apalah. Oke, cukup ya. Matilah kamu para jamur patogen. Jangan datang-datang lagi ya. Selanjutnya, 3 hari setelah ini saya akan semprotkan fungisida sistemik untuk memberikan perlindungan dari dalam. Dan seminggu kemudian saya akan siramkan trichoderma untuk memperkuat perlindungan secara alami dan memperbaiki tanah.
Oke, sekarang sudah 3 hari ya. Sekarang saya akan menyemprotkan fungisida sistemik untuk memberikan perlindungan dari dalam. Fungisida sistemik yang saya pakai merek Amistar Top mengandung bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Fungisida ini setelah disemprotkan akan masuk ke jaringan tanaman, sehingga ketika ada jamur yang memakan tanaman itu maka dia akan mati. Ini akan melengkapi fungisida kontak berbahan tembaga yang saya pakai sebelumnya. Dosis yang saya gunakan adalah 1 ml untuk 1 liter air. Demikian aplikasi fungisida sistemik merek Amistar Top. Sudah seminggu sejak penanganan pertama dengan fungisida kontak dan 4 hari sejak aplikasi fungisida sistemik. Sekarang saya akan menyempurnakan perlindungan tanaman ini dari jamur dengan fungisida biologis atau jamur yang hidup, yaitu Trichoderma. Trichoderma yang saya gunakan merek Anfus. Untuk aplikasinya saya campurkan dengan 10 liter air, lalu dikocorkan ke busut. Selain Trichoderma, Anfus ini juga mengandung jamur Gliocladium. Jadi ada 2 jamur antagonis yang disiapkan untuk melawan jamur-jamur patogen di tanah. Sebenarnya media tanam awal busut ini sudah saya tambahkan Trichoderma ya. Dan saya pun sudah siramkan lagi Trichoderma pada usia tanam 1,5 bulan. Tapi memang saya merasa tanaman ini sudah dihinggapi jamur sebelumnya. Atau mungkin juga Trichoderma yang saya pakai kurang ampuh. Jadi sekarang saya ganti merek dengan yang lebih mahal, yaitu merek Anfus ya. Mudah-mudahan lebih efektif. Sebenarnya Trichoderma ini lebih baik jika diperbanyak dulu ya. Tapi beberapa kali saya coba perbanyak dalam bentuk padat, gagal terus. Mungkin karena kurang steril gitu ya. Sedangkan kalau saya pakai bentuk cair, saya sedikit kurang yakin. Jadi untuk penanganan jamur ini saya gunakan biangnya saja biar lebih yakin. Aplikasi Trichoderma ini saya jadwalkan sebulan sekali bergantian dengan EM4. Tapi khusus untuk menangani masalah jamur pada tanaman ini, saya aplikasikan di luar jadwal rutin. Oke, demikian teman-teman cara menangani ranting dan pucuk yang mati atau dieback dengan menggunakan fungisida kontak, fungisida sistemik, dan fungisida biologi atau Trichoderma. Setelah ini fungisida kontak masih akan saya gunakan 1 bulan sekali untuk mencegah jamur datang lagi, setidaknya selama musim hujan. Baik, semoga tanaman ini sehat dan subur kembali. Amin.